Tema kita saat ini adalah hikmat dan kerendahan hati dari Amsal 15 ayat 33. Dari Amsal 15 ayat 33. Hikmat dan kerendahan hati dari Amsal 15 ayat 33. Ini tema kita, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Ya, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Saudara dan saya akan memiliki hikmat dan kerendahan hati jika saudara dan saya takut akan Tuhan. Amin. Jadi hikmat dan kerendahan hati ada karena takut akan Tuhan. Saudara dan saya tidak akan memiliki hikmat dan kerendahan hati jika saudara dan saya tidak takut akan Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Takut akan Tuhan. Jangan takut dengan apapun. Ya. Alkitab firman Tuhan hanya mengajarkan kita supaya kita takut akan Tuhan. Di luar daripada Tuhan jangan takut. Selalu hanya kepada Tuhan kita takut. Di luar daripada Tuhan jangan takut. Apapun itu, baik itu setan atau manusia, mau dukun apapun itu, jangan takut. Jadi rasa takut kita hanya kepada Tuhan. Kita hanya boleh takut akan Tuhan, tidak boleh takut akan setan, tidak boleh takut akan manusia. Kepada siapapun saudara tidak boleh takut. Matius 10 ayat 28 sampai 33. Matius 10 ayat 28 sampai dengan 33. Saudara yang takut akan Tuhan, mari baca dengan kencang. Matius 10 ayat 28 sampai dengan 33. Apa katanya di situ? Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Apa katanya? Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Apapun siapapun mereka. Terus. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Iya. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa. Apa katanya? Takutlah terutama kepada Dia. D-nya huruf besar, itu bicara Tuhan. Takutlah kepada Tuhan yang berkuasa. Jadi yang berkuasa membinasakan, yang berkuasa membunuh maupun jiwa tubuh hanya Tuhan. Terus membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Berarti ada neraka ya? Ada neraka ya? Karena masih banyak orang Kristen nggak percaya dengan neraka. Ya, makanya nggak tobat-tobat. Jadi ada neraka. Terus ayat 9, bukanlah burung pipit dijual 2 ekor duit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak. Iya, tahu. Burung saja pun, ya, kalau karena bukan kehendak Tuhan, burung pun gak akan mati. Apalagi saudara dan saya. Makanya gak perlu takut dengan siapapun yang bisa membunuhmu. Mau setan, mau dukun, mau penjahat, jangan takut. Kalau saudara percaya saudara dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, saudara gak perlu takut. Haleluya, saudara.
Amin. Mau siapapun itu, mau jenderal, mau apa, mau pangkatnya apa, jangan takut. Ya. Terus 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Terus 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung. iya, kita ini lebih berharga daripada burung pipit. Kita lebih berharga daripada binatang. Terus Ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, iya. aku akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Iya, makanya jangan malu mengakui Tuhan. Jangan malu mengakui Tuhan. Akuilah Dia dalam segala hal. Haleluya. Dalam segala hidupmu itu jangan kau malu mengakui Tuhan. Keberhasilanmu harus kau akui karena Tuhan. Amin. Jangan bilang ini karena aku. Apapun yang kau alami dalam hidup ini, berkatalah selalu karena Tuhan. Kau bisa makan hari ini bilang karena Tuhan. Kau bisa hidup hari ini bilang karena Tuhan. Kau sehat hari ini karena Tuhan. Karena kalau kau miskin hari ini bilang karena Tuhan. Iya kan? Berarti enggak aku miskin hari ini karena Tuhan? Iya kan? Karena ada orang miskin karena Tuhan. Kenapa? Enggak berubah sehingga hidupnya enggak diberkati Tuhan. Berani enggak saudara berkata aku hari ini sakit karena Tuhan? Iya. Selalu. Iya kan? Kalau kita berkata tidak ada satupun di bawah kolong langit ini secara kebetulan, tapi semua karena iya, semua Tuhan yang mengizinkan. Supaya apa? Ada maksud. Firman Tuhan berkata dalam Alkitab ada maksud Tuhan. Artinya ada tujuan. Kalau kau jatuh bilang karena Tuhan. Iya kan? Tuhan sedang mengingatkanmu. Mungkin ada yang salah. Mungkin kau terlalu ngebut atau enggak konsentrasi. Jadi Tuhan izinkan supaya lebih introspeksi. Ya. Apapun yang kau alami, semuanya karena seizin Tuhan. Lanjut. Ayat 33. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Iya. Jadi jangan sangkali Tuhan itu. Jadi ketika kita berkata karena aku, berarti saudara sedang menyangkal Tuhan. Ketika kau sangkal Tuhan, maka Tuhan pun menyangkalmu. Nangkap kira-kira? Orang yang takut akan Tuhan tidak mungkin menyangkal Tuhan. Nangkap kira-kira? Sekali lagi saya katakan, orang yang takut akan Tuhan tidak mungkin berani menyangkal Tuhan. Shalom saudaraku. Apakah saudara sudah takut akan Tuhan? Amin. Apa itu Pak takut akan Tuhan? Karena banyak juga orang Kristen dengar dia takut akan Tuhan, bingung dia. Masih ingat apa itu takut akan Tuhan? Sambut saudaraku, tahun lalu ini sudah saya sampaikan juga. Apa itu takut akan Tuhan? Ada yang ingat apa itu takut akan Tuhan? Kenapa manusia nggak takut akan Tuhan? Ya mungkin juga karena dia nggak ngerti apa itu takut akan Tuhan, sehingga dia nggak praktek.
Apa itu takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, benci kepada kesombongan, kecongkakan, benci kepada tingkah laku yang jahat, dan membenci mulut tipu muslihat. Mari buka dan baca Amsal 8 ayat 13. Jadi saudara tak boleh lupakan ini. Karena percuma kita bicara iman, bicara surga, bicara keselamatan, tapi kalau nggak takut akan Tuhan kan percuma. Percuma nggak? Iya. Amsal 8 ayat 13. Apa katanya di situ? Takut akan Tuhan. Ayo. Satu orang. Firman Tuhan, aku takkan Tuhan dalam membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Iya. Jadi kalau ada orang berkata, apa itu takut akan Tuhan? Bilang, Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslim. Itulah takut akan Tuhan. Saudara dan saya kalau benar-benar takut akan Tuhan, saudara dan saya tidak mungkin berperilaku jahat. Haleluya. Kalau saudara dan saya benar-benar takut akan Tuhan, saudara dan saya tidak mungkin berperilaku jahat. Saudara dan saya tidak akan berani berperilaku jahat. Kenapa? Karena saudara dan saya takut akan Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Jadi kenapa orang jahat? Hah? Tidak takut akan Tuhan. Kalau takut akan Tuhan, nggak mungkin jahat, nggak mungkin dia berperilaku jahat. Kalau bahasa Batakna, tumsong gitu. Bulu biar dari mana? Tu Jehovah. Jadi kalau biar roh tu Jehovah, dan mungkin cukup tuh. Tuh di samping nih, apa aku udah cukup tuh? Jadi menurut udah juga dokter, pokoknya doanya aku juga tahu. Iman nasubiar doh tu Jehovah. Apa malu-malu kok? Bukan mah Amsal 2 ayat 10 dulu nih. Halo saudaraku. Halo. Biar jadi sampai juga dong. Berjujur deh. Haleluya. Amin. Jadi jahat karena nggak takut akan demikian juga saudara dan saya tidak mungkin berani sombong kalau saudara dan saya benar-benar takut akan Tuhan. Nggak mungkin berani sombong. Karena apa yang mau disombongkan? Amin saudaraku. Haleluya saudaraku. Masih ada yang sombong? Berarti belum takut akan Tuhan. Saudara dan saya tidak mungkin berani berkata yang menipu, berkata bohong jika saudara dan saya benar-benar takut akan Tuhan. Yang masih suka bohong katakan haleluya. Teh akan dua so. Toy masa orang-orang mengakui judul itu bahkan itu kan? Karena firman Tuhan berkata barang siapa mengaku dosanya maka dia setia dan adil. Daripada saya bilang siapa yang masih suka bohong berdusta? Siapa yang sudah jujur? Amin katanya padahal belum jujur. Berarti jemaat Power of God Ministry jujur. Jadilah apa yang dikatakan firman Tuhan. Amin.
Jadi kalau takut akan Tuhan tidak mungkin berani menipu, tidak mungkin berani berbohong, karena dia takut akan Tuhan. Haleluya. Jadi sudah mengerti kan apa itu takut akan Tuhan? Mulai hari ini dan seterusnya saudara dan saya takut akan Tuhan, ya. Jadi hikmat dan kerendahan hati akan kita miliki kalau kita takut akan Tuhan, ya. Jadi kenapa saudara nggak berhikmat? Kenapa saudara nggak rendah hati? Karena nggak takut akan Tuhan. Masih ingat kan bahwa hikmat itu ada yang murni. Ini harus kita ingat. Jangan lupa, hikmat itu ada yang murni, ada yang tidak murni. Ya. Jadi koreksi hikmat yang saudara miliki, apakah hikmat yang murni atau hikmat yang tidak murni? Haleluya. Karena hikmat yang murni yang dari Tuhan. Hikmat yang tidak murni yang dari setan. Sekarang saya tanya, hikmatmu dari mana? Dari Tuhan. Kan kalau hikmatmu dari Tuhan, berarti karena kau takut akan Tuhan. Sekarang saya tanya, sudah takut akan Tuhan belum? Kan itu kan? Jadi itu yang dulu naik. Kita Alat kita. Mari kita lihat dan baca hikmat yang murni. Ini jangan dilupakan. Yakobus 3. Ayo. Yakobus 3 ayat 13 dan 17. Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 17. Ayo yang memiliki hikmat yang murni baca yang keras. Kecuali kau merasa gak punya hikmat yang murni. Ayo Yakobus 3 13 sampai sama dengan 17. Lompat ke ayat 17 ya. Yakobus 3 ayat 13 lompat ke ayat 17. Ayo baca. Yakobus 3 ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Telah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemahan dan buta. Ya, 17. Ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamaian, keramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Iya. Siapa di antara kamu yang bijak dan berbudi, baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Hikmat yang lahir dari kelemah lembutan, tahu nggak maksudnya? Yang lemah lembut itu apa? Roh Kudus. Jadi hikmat yang lahir dari kelemah lembutan maksudnya adalah hikmat yang lahir dari Roh Kudus. Itulah hikmat yang dari surga. Itulah hikmat yang dari atas. Itulah hikmat yang dari Tuhan. Hikmat yang murni. Orang kalau sudah memiliki hikmat yang murni yang dari Tuhan dan dari surga, pasti orang itu penuh. Bukan pembang, bukan si jumur kan berarti hikmat dari surga. Siapa medukari kita hidupkan di mana nanti? Haleluya. Itulah enaknya belajar firman pengajaran. Jadi orang yang memiliki hikmat yang dari Tuhan, dari surga, dari atas, penuh belas kasihan. Jadi kalau kamu susah berbelas kasihan, ngegereku menjulur menderita, menjulumi male-male, tanpa berbelas kasihanmu, kasih ibu.
kalau saudara punya hikmat belas kasihan dari Tuhan, begitu kau melihat yang menderita kelaparan dan sebagainya, hatimu terbuka, langsung ingin menolong. Tapi kalau kau bilang, mama puisi, angkat aja kau. Angkat aja kau. Salam saudaraku. Lalu dikatakan di situ, orang yang memiliki hikmat dari surga, dari Tuhan, dari Roh Kudus, apa katanya? Dan buah-buah kebaik. Artinya orang yang punya hikmat dari surga pasti baik. Lalu dikatakan di situ tidak memihak. Tahu artinya tidak memihak? Salam saudara. Tidak pilih kan? Lalu dikatakan tidak munafik. Itulah hikmat yang murni. Hikmat yang murni adalah hikmat yang lahir dari kelemah lembutan, dari atas, dari Tuhan. Amin. Lalu hikmat yang tidak murni, mari kita lihat. Biar saudara bisa mengintrospeksi diri saudara, hikmat yang mana yang saudara miliki. Saya juga bisa mengintrospeksi diri saya. Hikmat yang tidak murni, Yakobus 3 tadi, ayat 14 sampai dengan 16. Yakobus 3 ayat 14 sampai dengan 16. Ayo satu orang. Jika kamu menaruh perasaan di hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Terus itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Dari apa katanya? Dari nafsu Setan 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi hikmat yang tidak murni, Yakobus 3 ayat 14 sampai 16 dikatakan di situ, jika kamu menaruh perasaan iri hati. Jadi kalau saudara suka iri hati, berarti kau sedang dikuasai hikmat Amin. Angkat tangan yang masih suka iri hati. Kan firman Tuhan bilang, barang siapa mengaku dosanya maka dia tidak adil. Sekarang saya tanya, siapa yang masih suka iri hati? Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Siapa yang masih suka iri hati? Aku yang tahu pada diriku, Pak. Malu aku angkat tangan. Jangan kau maksa, Pak. Haleluya. Kemudian apa katanya? Kamu mementingkan diri sendiri. Siapa yang masih suka mementingkan diri sendiri? Jadilah firman Tuhan. Barang siapa mengaku dosanya maka dia tidak ada. Terus apa lagi? Janganlah kamu memegahkan diri. Siapa yang masih suka memegahkan diri? Hola lu kan? Dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Jangan berdusta melawan kebenaran artinya apa? Selalu ini penting ini. Jangan berdusta melawan kebenaran artinya apa? Kan kebenaran itu bahasa lupa. Langsung ingat kebenaran Yohanes 17 ayat 17. Firman-Mu adalah kebenaran. Berarti kalau dikatakan janganlah berdusta melawan kebenaran, artinya jangan berdusta melawan firman. Tahu maksudnya berdusta melawan firman? Bagaimana? Tahu nggak? Lalu saudara, berdusta melawan kebenaran itu, berdusta melawan firman itu seperti ini Bapak Ibu. Dan ini kan lagi marah
dikuasai oleh setan pikiran manusia. Sehingga manusia ini nggak takut berdusta melawan kebenaran. Contohnya, firman Tuhan berkata, kalau kamu menabur, kamu menuai. Lalu kita bilang, dan tohoi. Dan tohoi, nggak benar itu, kata-kata pendeta itu. Siapa yang seperti itu? Kalau kau memberi, maka Bapakmu yang di surga akan memberi, kan kata firman. Lalu kau bilang, dan tohoi. Betapa kami mengalian di sini yang dulu. Berdusta melawan kebenaran. Isi maju mana? Iya, hati-hati. Saya sudah sampaikan selalu kepada saudara, apapun firman Tuhan, kalau belum sanggup kita lakukan, minta sama Tuhan, berdoa, Tuhan mampukan aku, sanggupkan aku melakukan. Daripada kau lawan lalu kau buat kata-kata dusta melawan firman itu, bahaya. Berarti kau sedang memiliki hikmat dari setan. Jangan pernah melawan kebenaran. Jangan Bapak Ibu, seperti dilakukan orang-orang sekarang, begitu gampang melawan kebenaran, begitu gampang melawan firman. Padahal firman Tuhan berkata dalam Alkitab bahwa Dialah firman itu. Yesuslah firman itu. Jadi kalau kita melawan kebenaran, melawan firman, kita sedang melawan Yesus. Ini orang gak peduli. Ya. Jadi kita harus hati-hati. Ya, di Matius dikatakan itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Salam saudaraku. Jadi hikmat itu ada yang murni, ada yang tidak murni. Jadi supaya hikmatmu hikmat yang murni, takutlah akan Tuhan. Kalau kamu, saudara dan saya, tak takut akan Tuhan, maka yang akan kau miliki adalah hikmat yang tidak murni. Itulah hikmat setan. Tahu kan apa itu hikmat? Apa hikmat? Saya tahan aja loh hikmat. Banyak orang Kristen ngomong hikmat, tak tahu yang artinya hikmat. Ada hikmat tok katanya. Tapi kalau ditanya, ya itu apa hikmat? Wah, mati katanya. Apa hikmat saudaraku? Nah, itu bedanya kita di Power of God. Firman harus dijelaskan dengan terang benderang, harus singkapkan. Apa itu hikmat saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus? Belum bahasa batak naha. Ada bahasa batak hikmat dongku. Habisuhur. Hikmat bahasa Indonesianya, bahasa bataknya habisuhur. Mau bahasa Arab internasionalnya, bahasa Inggrisnya wisdom. Di situ dulu. Tak dulu ya. Jadi apa artinya hikmat? Mana habis syukur, mana wisdom? Hikmat adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam. Ya. Sekali lagi, hikmat adalah suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, mengenai barang, mengenai kejadian, atau mengenai situasi. Udah ngerti? Jadi hikmat adalah, kalau disingkatkan saja, ya, hikmat itu adalah pengertian atau pemahaman. Hikmat barang habis syukur imam pangatusion nabagas. Jadi habis syukur ini, bahasa Batak habis syukur artinya habis syukur ini bahasa Batak
Ima hikmat, ima habis syukur. Amin, saudaraku. Amin. Ima kurang kau berhikmat, berbisu katanya. Habis mulai hidup kurang nanti hikmat, ayah nanti. Haleluya. Ya. Jadi bayar tu si dia hikmat tadi. Mana habis syukur. Sudah ngerti kan? Haleluya. Jadi kita lanjutkan. Jadi saya sudah jelaskan tentang hikmat. Nah sekarang kita kepada yang namanya kerendahan hati. Karena tema kita tadi apa? Hikmat dan kerendahan hati. Hikmat sudah saya jelaskan. Angkat tangannya yang rendah hati. Amin. Haleluya. Jadikan kami Tuhan semuanya dengan buah yang rendah hati. Amin. Karena ini juga penting Bapak Ibu. Ya, kerendahan hati itu penting dan harus. Mari kita katakan sama-sama. Kerendahan hati itu penting dan harus. Kerendahan hati itu penting, harus. Nah, kenapa penting dan harus? Tentu kita harus belajar dari firman Tuhan supaya saudara itu benar-benar rendah hati. Harus tahu kenapa penting dan harus. Mari buka Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6. Apa katanya di situ? Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Iya, 1 Petrus 5 ayat 5. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikianlah jugalah kamu, hai orang-orang muda, cenderunglah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua hendaklah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihi orang yang rendah hati. Iya. Jadi kenapa harus rendah hati? Karena Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Makanya saya katakan tadi, rendah hati itu penting dan harus rendah hati. Kalau saudara mau dikasihani Tuhan, harus rendah hati. Tuhan tidak mengasihani orang yang congkak. Tuhan tidak mengasihani orang yang sombong. Salam. Biar nyampe maksudnya. Amin. Karena kita orang mata kini sombongnya luar biasa. Wih, ngeri. Ngeri orang mata. Kalau bicara kesombongan, kemarin itu saya sampaikan juga di kantor pemerintahan sana. Saya bilang, ibu udah menginap pulang kita larang. Bahaya mang, bulungan terlalu nau tinggi. Saya bilang, Tuhan pun dilawan. Begitu ya Pak, iya kan? Kalau kita orang Batak, kalau sudah gak kaya, harus hormati. Bicara harus dijaga. Tapi kalau kita semua yang ada di tempat ini semua sudah rendah hati. Amin. Amin, saudaraku. Ya. Haleluya. Hati-hati kita. Jangan sampai saudara dan saya kehilangan kasih Tuhan, belas kasihan Tuhan. Banyak
karena kecokakan, karena kesombongan. Saudara masuk tunduk semua. Dan itu fakta. Mau di luar gereja, mau di dalam gereja, baik dalam kependetaan, sama. Kekayaan menjadi kesombongan. Kami pun dalam kependetaan gitu, kalau nggak kaya nggak dihormati, nggak ada harga. Kalau miskinnya pendeta itu, kaya nih, kalau berkumpul pertama-tama nanti bungkus tuh katanya. Kan sama kan seperti orang duniawi kan. Sepintar apapun orang duniawi berbicara, ngomong, sehebat apapun, ada kalau ini benar begini, ada katanya jauh kalau, bungkus tuh. Tapi dalam kependetaan begitu. Tadi malam saya kaget Bapak Ibu. Ya. Tapi maaf saya nggak mau seperti pendeta seperti itu ya. Nama saya langsung disebut. Saya nggak tahu begitu saya ke kamar tiba-tiba saya buka YouTube dan saya putar. Saya tonton aja langsung ke kubahnya, saya pikir saya tarik warna merahnya, pas pula nama lu di situ. Coba pendeta suruh bintang katanya. Apa salahku sama kawan ini dalam hatimu? Lagi live apa ya? Saya hanya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku tahu dia lebih kaya dari saya, makanya suka-sukanya ngomongin saya. Tahu saudara lalu dia bilang, nggak apa-apa saya sebutkan namanya Robita, si Marmata, ketakut saya katanya. Wah, ngeri ya. Tadinya sebenarnya mau saya copy, mau saya taruh di layar, tapi Roh Kudus bilang nggak usah. Nggak usah lama. Serahkan semua sama Allah. Saya berdoa Bapak. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, tadi saya doa Tuhan, saya percaya suatu ketika dan suatu saat jika Tuhan sudah tiba waktunya, aku akan di atas dia dan dia akan malu bahwa hidup ini berbuka. Amin. Bayangin, bukan sekali ini loh. Berapa tahun yang lalu langsung lagi lain. Oh, si bintang itu Lucifer, pendeta sesat. Lucifer itu katanya. Nggak apa-apa. Haleluya. Orang yang rendah hati tidak akan membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke. Amin. Saya hanya bilang sama diri saya. Sebenarnya mau saya buat di Facebook tapi nggak usah. Saya mau bilang begini, terima kasih Pak karena kau sudah promosikan aku lewat khotbah. Benar, tapi udahlah, nggak usah. Ya, dan saya tahu juga, saya percaya dia ada dipromosi terus. Ya, maunya setiap perempuannya disebut Rudintan si Marmata, biar makin dikenal orang. Jadi asal jumpa. Bapak rumahnya yang dibilang pendeta siapa itu ya, pendeta Rudintan si Marmata. Yes. Bapak rumah yang dibilang pendeta siapa itu yang Lucifer ya. Yes. Saya orangnya, mari kita salaman. Ini orangnya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Jadi mari kita rendah hati. Kenapa harus rendah hati tadi? Karena Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Makanya rendah hati itu penting. Supaya Tuhan kasihan. Iya. Supaya saudara
Dan supaya saudara dan saya ini rendah hati, maka saudara dan saya harus takut akan Tuhan. Gak akan bisa kita rendah hati kalau gak takut akan Tuhan. Gak bisa. Gak bisa. Gak akan bisa apa-apa. Jadi hanya orang-orang yang takut akan Tuhan lah yang rendah hati. Amin ya. Mari kita rendah hati. Sangat penting rendah hati ini Bapak Ibu. Saya terus masih bergumul dengan hati ini supaya jangan sampai tinggi hati. Belajar terus untuk rendah hati. Makanya saya selalu respon saya positif saja. Kalaupun saya disebut dalam lain, ya rendah hati aja. Tetaplah respon positif. Ya mungkin cara Tuhan memakai dia supaya saya dipromosikan. Bayangin lain tuh, pendetanya bukan pendeta gaduh, pendeta bicara. Makanya senang hatiku. Kalau pendeta besar yang bilang siru bintang itu disikat, banyak orang yang mendengar karena live-nya yang nonton banyak kan, nempel kan, iya. Jadi terkenal nanti siru bintang. Makanya memang saya lagi terkenal. Semalam saya kaget waktu di kantor pemerintahan, saya kaget datang salah satu pegawai. Dia hanya buka bumi. Bapak tuh bintang kan, dalam hatiku pantasan aku terkenal. Makanya saya bilang terima kasih Tuhan kau pakai Bapak itu memperkenalkan aku. Karena Bapak baru bintang kan, oh iya benar Bu, saya bilang. Kok kenal, pokoknya kenal lah katanya. Dan pegawai yang lain, berkenal ibu sama Bapak ini. Siapa yang gak kenal sama Bapak ini? Kenal. Untung gak dibilangnya kenal Pak, karena Bapak dijadikan pendeta siaran. Sempat dibilangnya bahaya. Kita pilih. Bahaya. Iya, baru tadi malam Bapak Ibu, saya kaget sekali. Mungkin Roh Kudus memang yang menuntut saya untuk buka YouTube. Ya begitu saya buka, ambillah gak usah lah dari awal, langsung ke kombanya aja lah, tarik garis merah. Pas muncul Roh bintang si Barnata, apa maksudnya saya pikir, agak saya geser lagi sedikit. Keren kali ini dalam hati. Pokoknya sering-sering lah. Mau komen sebenarnya YouTube itu, mau saya bilang sering-sering lah Pak. Kan enak kan? Jadi kalau saudara dijelek-jelekkan, bilang terima kasih. Amin. Amin. Tapi jangan benar jelek. Kalau saudara benar jelek, saudara jelek-jelekkan karena benar jelek, kau bilang terima kasih. Datang Tuhan ya, apa yang boleh? Iya kan? Kenapa saya bilang terima kasih? Karena yang dia bilang nggak benar, kerja tipis. Ya, karena dijelaskan di situ dalam hatiku, saya kan nggak pernah ngomong gitu tentang Bapak ini. Berarti ada yang menjelekkan. Dalam hatiku siapapun itu biarlah. Tapi kalau saudara dijelekkan karena memang saudara jelek, jangan bilang terima kasih Tuhan. Nanti kau bilang ya Allah. Kayak memang kau mana mau katanya. Amin saudaraku. Mari kita rendah, melayani juga harus rendah, apalagi melayani harus rendah hati. Amin saudaraku. Yang pelayan, sama-sama katakan yang pelayan, melayani harus rendah hati. Iya, jadi itu. Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Kisah Para Rasul 20 ayat 19. Apa katanya? Dengan
aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak Yahudi yang mau membunuh aku. Iya. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dengan segala kerendahan hati aku melayani Tuhan. Yang pelayan dulu. 1, 2, 3. Dengan segala hati aku melayani Tuhan. Amin. Iya. Kalau melayani rendah hati, saya percaya apapun yang terjadi, cobaan apapun yang dialami, dia nggak akan menyerah. Haleluya. Makanya dikatakan situ dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata, banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Ya. Ini salah satu yang menguatkan saya, Bapak Ibu. Tadi malam juga ayat ini menguatkan saya. Dalam hati saya, ngapain saya bersedih? Ya, ngapain saya harus nangis karena saya dijelek-jelekkan? Ngapain? Haleluya. Iya. Santai saja. Apapun yang kita alami, cobaan apapun, kalau kita benar-benar melayani Tuhan dengan rendah hati, kita terus jalan. Iya. Tapi kalau saudara nggak melayani dengan rendah hati, begitu ada pencobaan, mau pencobaan apapun itu dari mana pun itu, saudara akan rontok. Saudara akan menyerah dalam pelayanan. Ya udahlah, apain lagi melayani? Begininya, begitunya, begininya, begononya, nangkono, yang bodoh. Disuruh pikir itu mana tuh? Kan itu kan? Nangke nangkono, yang bodoh. Disuruh kali itu mana tuh? Itu dulu nyanyikan waktu kecil. Saya dulu kan waktu kecil kuat makan. Iya, makanya dulu waktu saya kecil itu perut buncit, kepala keriting. Jadi bapakku dulu kalau ngecek aku, bapakku gitu nyanyinya. Angke nangkono, bodoh, disuruh ke ejo, mana tuh? Selalu. Jadi kalau nanti kan ibu-ibu kalau suamimu tidur aja, malas kerja, nyanyikan itu dari dalam. Sambil ngoceh-ngoceh. Nangke nangkono, nang bodoh, disuruh ke ejo, makan dulu, tang. Biar langsung bangun dia. Langsung baru kerja di dia. Pasti perlu. Oh terima teko banyak maninya ini. Begitu juga sebagai itu toh suami ibu suami corona minat tai tak pernah dulu pernah malu pernah mencuci itu berarti hokeca. Begitu suara papa kan besar kan. Nggak apa-apa tetangga mendengar supaya istri tetangga pun baru. Belum berhubung kita nih nangke nangkono, bodoh gitu. Langsung sih ngomong. Orang tadi bayar itu. Langsung ke dapur dia, masak dia, ya kan? Nyuci dia, ngepel, beres. Sama anak begitu, kalau anak tidur malas kerja, makan kenyang, nyanyikan itu. Itu lah. Udah semua sama-sama suami istri kan? Timpe sama-sama. Bila perlu di sampingnya lagi tidur dia kan? Bangun dia, apanya bapak ini pak? Jadi baru memang berpuluh gitu. Makan dulu, tepung. Disuruh ke itu, malas.
Jadi sampai hari ini saya ingat dia itu. Saya ingat loh ya. Makanya dulu kami itu langsung dinyanyikan, oh langsung lari, ambil cangkol langsung ke ladang. Karena itu halus sindirannya kan. Oh, kemana ini gugu kita, bapak yang mentok kan, sambil musim mantuk di tepok, perut buncit kepala kering, kamu ini. Sampai kalau kita tegang, amin ya, biar gak tegang. Jadi firman itu masuk dia dengan rileks. Kalau tegang lu gini, ketak-ketak sarabi gini, tidak masuk firman ini. Kok langsung baik kok kamu tuh? Saya terlalu bahaya. Wente menonton, hati-hati wente. Tapi kita lagi, banyak teman, cukup baru praktek penerangan. Untuk nggak ada tempat berdiri. Ada saya. Nama kamu sebaru kami gitu. Saya apa itu lagu itu dari hikmat Tuhan itu dari hikmat Tuhan. Jadi kalau suamimu banyak cerita, banyak ngomong, tapi fakta tidak benar, bilang, pergi kau ke dalam. Aku mungkin kemarin sakit itu balik, baguci, saya minta kekos di betul. Kan mungkin kemarin cak, nih baguci. Jadi hikmat dan kerendahan hati. Iya, jadi supaya memiliki hikmat dan kerendahan hati harus takut akan Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Jadi takut akan Tuhan itu juga yang akan mendidik kita. Kenapa kita suka dididik? Karena nggak takut akan Tuhan. Kita susah dididik dengan firman, karena nggak takut akan Tuhan. Kalau orang takut akan Tuhan, dengan gampang dan mudah dia dididik dengan firman. Semalam kita sudah belajar tentang didikan. Didikan juga penting. Didikan firman Tuhan, didikan Tuhan. Jadi supaya kita gampang dididik dengan firman, dengan Tuhan, harus takut akan Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi saya percaya dengan kebenaran firman Tuhan saat ini kita akan memiliki hikmat dan kerendahan hati, dan tentunya bukan asal hikmat, bukan hikmat yang tidak murni, tapi harus hikmat yang murni, hikmat yang daripada Tuhan. Itu yang harus kita miliki. Haleluya. Mari kita tutup Alkitab kita, demikian firman Tuhan.